mengidentifikasi gejala defisiensi pada tanaman. Di depan saya sudah ada sebuah tanaman yang kita kenal dengan sebutan tapak dara. Di sini ada dua jenis tanaman tapak dara dan kedua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, dimana mulai dari warna daun, kemekaran mahkota itu dari kedua jenis tumbuhan ini itu nampak sangat berbeda. Mari kita lihat lebih lanjut. Di sini terlihat bahwasannya tanaman tapak dara memiliki warna daun yang kuning mulai dari daun dewasa hingga pada daun mudanya. Kemudian mahkota bunganya tidak semekar pada tanaman yang satu ini, di mana mahkotanya terlihat sangat mekar, juga daunnya terlihat sangat hijau seperti pada daun umumnya. Berdasarkan gejala yang ditampilkan oleh tanaman tersebut, dapat diketahui bahwasannya tanaman tersebut mengalami defisiensi akibat kekurangan unsur es atau unsur sulfur, di mana ciri khas dari kekurangan unsur sulfur ini adalah penurunan kandungan klorofil secara drastis pada daun yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Kekurangan unsur sulfur ini juga menyebabkan terjadinya penghambatan terhadap sintesis protein yang berkorelasi dengan akumulasi nitrogen dan nitrat organik yang terlarut. Berikutnya ada tanaman yang di samping saya. Ini adalah tanaman kudo jaranan. Jika dilihat secara umum, daun ini umumnya dia berwarna hijau. Tapi pada beberapa bagian, saya akan ambil salah satu bagian daun. Nah, di sini bisa dilihat. Daun yang paling ujung ini, dia ada beberapa bagian yang mulai mengalami kekuningan. Semakin ke ujung, daunnya berwarna coklat kekeringan hingga terlihat seperti terbakar. Nah, kondisi daun yang seperti ini mengalami nekrosis. Nah, nekrosis ini adalah kondisi yang parah di mana sel atau jaringan tumbuhan mengalami kematian karena kurangnya unsur hara. Berdasarkan ciri yang telah dipaparkan, tumbuhan tersebut mengalami defisiensi akibat kekurangan unsur kalium. Kekurangan kalium atau K terlihat dari daun paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Selain itu, bunganya juga mudah rontok dan gugur, tepi daun hangus, daun menggulung ke bawah dan rentan terhadap serangan penyakit. Selanjutnya kita akan melihat salah satu tanaman yang mengalami defisiensi. Nah, di belakang saya ini terdapat salah satu pohon yang biasa disebut dengan pohon flamboyan. Nah, terlihat pada beberapa daun ini mengalami klorosis. Namun, jika dilihat lebih detail, daun yang paling bawah atau paling tua tidak mengalami klorosis separah beberapa daun yang di atas. Baik, saya ambil salah satu contoh daun. Dapat dilihat bahwa daun ini mengalami klorosis. Namun, daun yang di bawahnya itu tidak mengalami klorosis. Dilihat dari ciri-cirinya bahwa yang mengalami klorosis hanya pada daun dewasa. Dapat dipastikan bahwasanya tumbuhan tersebut kekurangan unsur nitrogen. Selanjutnya adalah gejala defisiensi yang ditemukan pada tanaman bunga landak. Pada tanaman ini terlihat bahwa salah satu daun dewasanya mengalami gejala defisiensi, yakni dengan adanya perubahan warna di ujung daunnya yang berubah menjadi merah keunguan. Hal ini terjadi karena adanya kekurangan unsur fosfor, di mana salah satu cirinya yaitu tepi daun menjadi coklat atau merah keunguan dan tulang daun muda berwarna hijau gelap, hangus, serta pertumbuhan daun yang menjadi kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Fase pertumbuhan juga menjadi lambat dan tanaman mengerdil. Saya akan mengidentifikasi gejala defisiensi pada tanaman. Di samping saya terdapat tanaman kersen yang mengalami defisiensi. Untuk itu, mari kita lihat lebih lanjut. Di sini saya mengambil salah satu contoh daun yang mengalami klorosis, yaitu pada pohon kersen yang sedang mengalami kekuningan atau bagian atasnya mengalami klorosis. Sedangkan daun pada tangkai bagian bawah
berwarna hijau dan tidak mengalami klorosis sama seperti daun pada tangkai bagian atas.